Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Julius Garupradana dengan NIM 1805520190 dari kelas D1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, mata kuliah Audit Investigatif yang diampu oleh Bapak Ari Himawan Dwi Nugroho. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang interogasi, yang dimana beberapa pokok bahasannya yaitu yang pertama, penjelasan umum mengenai interogasi, yang kedua ada langkah-langkah interogasi, yang ketiga non-verbal behavior yang terdiri dari postur, gerak tangan, gerak kaki, mimik muka, dan kontak mata. Sebelum memasuki materi, saya akan membahas sedikit mengenai fakultas saya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis pada Universitas Teguh Bang Unisbank Semarang, yang dimana sudah eksis sejak tahun 1968 dan semua program studi telah terakreditasi. Saat ini, Universitas Teguh Bang Unisbank Semarang memiliki 6 fakultas dan 12 program studi. Salah satunya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, dan D3 Perbankan. Langsung saja kita masuk ke materi kita yang pertama yaitu penjelasan umum mengenai interogasi. Interogasi bersifat accusatory atau menuduh. Dari pandangan investigator, tersangka ini bersalah meskipun seseorang dalam pengertian hukum dianggap bersalah kalau sudah ada ketetapan hakim mengenai hal yang bersifat tetap itu. Sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus mengetahui secara mendalam semua investigative information yang relevan tentang kejahatan tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan dan tersangka terungkap, informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi dan tersangka lainnya, dan lain-lain. Investigator bisa berhadapan dengan tersangka yang emosional atau non-emosional. Subjek yang emosional akan mengalami yang pertama, perasaan bersalah dengan penyesalan yang mendalam. Yang kedua, ketenangan batin yang sangat terganggu. Yang ketiga, hati nurani yang sangat terusik. Di sepanjang interogasi, perilakunya mudah dikenal. Ia mudah hanyut secara emosional oleh ucapan dan tindakan investigator. Postur tubuhnya tidak kaku, ia lebih terbuka. Matanya basah atau berkaca-kaca. Ia tidak menyilangkan lengan atau tungkainya. Kontak matanya dengan mata investigator mulai jarang dan berakhir dengan tatapan kosong ke langit-langit atau dinding. Atau subjek yang emosional, taktik dan teknik interogasi yang tepat harus didasarkan pada pendekatan yang simpatik. Investigator perlu menunjukkan sikap ikut prihatin dengan apa yang dialami subjek sekarang akibat perbuatannya yang ada di masa lalu. Sedangkan subjek yang non-emosional tidak merasa beban di mana hati nuraninya tidak terusik dengan kejahatan yang dilakukannya atau konsekuensi dari kejahatan yang dilakukannya. Ia berbeda dari subjek yang emosional. Sikap emosional yang cuek merupakan hasil dari gangguan kepribadian yang antisosial. Ini cerminan dari akumulasi sukses dalam berbohong di masa lalu. Berhasil menghindar dari hukuman yang seharusnya diterimanya. Dalam kejahatan kera putih, juga ada subjek yang non-emosional. Motifnya untuk melakukan kejahatan bisa bersifat emosional, namun ketika ia menghadapi interogasi, sikapnya dingin, tidak peduli, tidak ada keterkaitan secara emosional. Baginya, interogasi adalah sekedar permainan. Selama interogasi, ia bisa menawarkan pengakuannya ala kadarnya. Pengakuan samar-samar, asal bisa lolos. Subjek yang non-emosional membiarkan investigatornya berbicara panjang lebar sampai berbuih-buih. Ia sendiri tidak bergeming. Posturnya tertutup dan defensif. Kata-kata yang keluar dari mulut investigator bagi angin lalu. Ciri yang menonjol dari tersangka non-emosional adalah ia kokoh, tidak terbawa arus emosi, tidak termakan oleh kata atau tindak tanduk dari investigator. Taktik dan teknik terbaik dalam menghadapi subjek yang non-emosional adalah menyodorkan fakta, factual analysis approach atau pendekatan analisis fakta. Yang harus dibangkitkan adalah rasio atau nalarnya, bukan emosinya. Ia
tergerak secara emosional, ia hanya tergerak dengan common sense atau reasoning. Semua tersangka memiliki unsur emosional sampai tingkat tertentu dan unsur non-emosional sampai tingkat tertentu. Andai kata dapat dikuantifikasi, ada tersangka dengan perbandingan 80/20 atau 20/80 dan kombinasi lain. Karena itulah sympathetic approach harus dikombinasikan dengan factual analysis approach. Misalnya, tekanan pada sympathetic approach untuk subjek yang emosional dan factual analysis approach untuk subjek non-emosional. Pada adegan TV atau film dan praktik-praktik tidak baik yang ditunjukkan penyidik adalah sangat menyesatkan. Penonton dan orang awam, bahkan investigator, tidak bisa membayangkan bahwa interogasi tidak lain dari upaya meyakinkan atau membujuk tersangka menceritakan kebenaran, atau ungkapan bahasa Inggrisnya the truth, the whole truth, and nothing but the truth. The truth berarti kebenaran, the whole truth berarti kebenaran seutuhnya. Jangan ada yang disembunyikan. Nothing but truth berarti jangan memberikan informasi yang benar dan bohong. Campuran informasi yang benar dan bohong akan menyesatkan. Pionir dalam bidang interogasi juga pionir dalam behavior symptom analysis, yaitu John A. Reid. Ia memperkenalkan 9 langkah interogasi yang dikenal sebagai The Reid 9 Step of Interrogation. Secara skematis, langkah-langkah ini digambarkan dalam figur berikut, di mana penelitian oleh Reid meliputi spektrum kejahatan yang luas termasuk pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan berbagai kejahatan kekerasan. Dalam figur berikut ini menunjukkan 3 lingkaran oval, yaitu data awal dan lain-lain, prediction, dan wawancara. Sebelum memasuki langkah pertama dari interogasi, tersangka dipersilahkan duduk dalam ruangan interogasi selama 5 menit. Tersangka yang bersalah cepat mereka-reka apa yang akan ditanyakan dan menjejal otaknya dengan jawaban-jawaban, di mana hal ini menimbulkan ketidaknyamanannya. Semakin lama ditinggal sendiri, ia semakin ragu, bingung, dan membiarkan upayanya untuk berbohong. Beberapa tersangka berpikir begitu dan khawatir dengan nasibnya sehingga mereka terpengaruh ketika investigator memasuki ruangan. Sorot mata dan perilaku umum mengindikasikan mereka mengharapkan kebohongan mereka cepat terungkap. Ada pertentangan batin antara keinginan berbohong untuk menutupi kesalahan dan harapan agar kebohongan cepat terungkap sehingga terlepas dari beban yang berat. Tersangka yang tidak bersalah umumnya melihat wajah investigator tanpa merasakan beban atau tekanan batin. Sekalipun ia jengkel karena harus diinterogasi, ia jengkel tetapi sorot matanya cerah dan perilaku umumnya sangat menguntungkannya. Karena itu, di mata investigator yang terlatih, itulah perilaku yang tidak bersalah. Sebelum memasuki ruangan, investigator sudah mempunyai persiapan yang cukup. Ia harus membawa map atau folder tebal yang berisi bukti-bukti mengenai kasus itu, atau simulasi tentang suatu kasus. Pada awal interogasi, pada saat yang tepat selama interogasi, investigator menatap halaman-halaman tertentu dari folder tersebut. Ia membawa dampak psikologis pada tersangka bahwa investigator mempunyai banyak bukti tentang perbuatannya. Sekalipun investigator sedang melihat halaman yang kosong, folder semacam ini juga mempunyai dampak positif, baik bagi tersangka bersalah maupun tidak bersalah, karena folder itu memberikan kesan bahwa investigator sudah bersiap. Selain folder itu, investigator bisa juga membawa berkas yang menunjukkan rekening koran bank, laporan akuntan forensik, foto-foto pelaku dan rekannya yang sedang berlibur di Cayman Island, Vanuatu, atau negara-negara tempat ia menyimpan harta karunnya. Namun, jangan gunakan berkas atau bukti yang palsu. Investigator memasuki ruangan dengan berwibawa dan percaya diri yang tinggi.
Pendekatan pada awal interogasi dan kesan-kesan pertama akan mendukung atau meruntuhkan keberhasilan dalam langkah-langkah selanjutnya. Kalau tersangka berdiri, investigator mempersilahkannya duduk. Kalau ia duduk dan bersiap untuk berdiri, investigator memintanya untuk tetap duduk. Materi kita yang kedua yaitu langkah-langkah dalam interogasi. Langkah yang pertama adalah direct dan positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakin bahwa ia bersalah. Jika ia mendapatkan kesan sekecil apapun itu bahwa investigator tidak yakin akan kesalahannya, ia tidak akan mengaku. Tanpa keraguan sedikit pun, investigator menembakkan sangkaannya secara langsung atau direct. Investigator mengkonfrontasi tersangka secara tegas atau positive confrontation. Sebaliknya dalam posisi berdiri, misalnya dengan pembukaan investigasi kami menunjukkan bahwa Andalah yang melakukan, yang dimana dilanjutkan dengan kalimat yang singkat, langsung dan tegas, direct and positive, sambil membuka halaman tertentu dalam folder yang berisi bukti. Investigator mengawali interogasinya dengan pernyataan yang mengesankan ia yakin seyakin-yakinnya bahwa tersangka itu bersalah. Setelah itu, investigator berkata, "Saya ingin duduk bersama Anda untuk menyelesaikan masalah ini." Lalu, investigator berhenti sejenak, menempatkan folder dan berkas lain jauh dari tersangka, menarik kursinya sejauh 1 meter dari kursi tersangka, lalu duduk. Kegiatan investigator ini akan menciptakan suatu keheningan yang disengaja yang disebut behavior pause, di mana dapat diterjemahkan menjadi jeda perilaku. Ini seharusnya hanya berlangsung selama sekitar 5 detik. Namun, bagi tersangka, ini terasa lebih lama. Tujuan dari jeda perilaku ini adalah mengevaluasi tanggapan verbal dan non-verbal si tersangka terhadap direct positive confrontation, di mana tanggapan verbal dan non-verbal dalam jeda perilaku ini memberikan yang pertama, petunjuk kepada investigator apakah tersangka bersalah atau tidak. Lalu, yang kedua, insight, di mana kemampuan untuk melihat dan mengerti secara tajam mengenai bagaimana investigator harus melanjutkan investigasinya. Mendengar sangkaan yang dituduhkan kepadanya, tersangka bisa menanggapinya dengan "Apa yang Anda maksudkan?" atau "Anda bilang apa?" Seolah-olah ia tidak mengerti atau tidak mendengar. Ia sedang mengulur waktu. Dalam behavior symptom analysis, ia berbohong. Direct positive confrontation dilakukan dalam kalimat singkat, langsung, terarah, dan lugas. Tidak ada alasan bagi tersangka untuk tidak mengerti atau tidak mendengarnya. Tersangka yang tidak bersalah akan langsung memperlihatkan kejengkelannya. Tersangka yang bersalah menghindari kontak mata dengan investigator tersebut. Ini memungkinkan menyiapkan jawaban verbal yang kemungkinan besar bukan jawaban sama sekali. Pada tahap ini, tersangka menunjukkan tanda-tanda bersalah, seperti mengubah postur, menyilangkan tungkai, menyikat baju atau celana dengan jari-jari seolah ingin membuang kotoran, duduk terjerembab di kursi atau bersandar jauh ke belakang seolah-olah berusaha menjauhi investigator. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah menyorongkan tubuhnya ke depan, tanpa menunjukkan perilaku yang digambarkan. Mukanya cerah, matanya tertuju kepada mata investigator. Ia mungkin mengucapkan kata-kata yang menunjukkan ia sedang marah tanpa tedang aling-aling. Tidak ada yang membendung kekesalannya atas tuduhan yang didengarkannya. Ada tersangka yang sama sekali kaget dan tidak percaya tentang apa yang didengarnya, dan sejenak menggelengkan kepala menunjukkan ketidakpercayaannya. Selanjutnya, ini diikuti dengan sanggahan yang tulus
spontan, bahkan tegas dan bertubi-tubi tanpa melepaskan kontak mata. Tersangka yang tidak bersalah akan tersinggung berat dengan tuduhan yang dialamatkan kepadanya dan berupaya keras menghentikan tuduhan itu. Tersangka yang bersalah biasanya bersikap pasif, tatapan matanya memelas, jawabannya nyaris tidak terdengar, atau ia menanyakan sesuatu dengan penuh keraguan dan tidak jelas. Ia menghindari terbongkarnya kedok. Tersangka yang bersalah mendramatisir gerak-gerik fisik, menggerakkan kepala ke depan dan ke belakang, menyisir atau bahkan mengacak rambutnya untuk memberikan kesan putus asa. Ini juga taktiknya untuk menghindari kontak mata. Ia mungkin juga berbicara keras atau berteriak untuk mengintimidasi investigator untuk mengakhiri interogasi. Investigator tidak boleh terkecoh dengan taktik ini. Investigator harus berhati-hati untuk menjanjikan keringanan hukum sebagai ganti dari pengakuannya. Praktik keliru yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ketika penyidik menawarkan, "Ayo mengaku, nanti kamu akan saya bebaskan. Kalau tidak, kau akan dijemploskan ke penjara 5 tahun." Bukan saja praktik yang semacam ini salah dari segi hukum. Investigator tidak mempunyai hak untuk menawarkan keringanan hukum. Praktek ini dapat diartikan sebagai penjebakan, tetapi juga menurunkan kredibilitasnya, di mana investigator memberikan kesan ia sudah putus asa. Segera sesudah direct positive confirmation, investigator membuat transition statement atau pernyataan peralihan. Berikut beberapa contoh pernyataan yang bisa memanfaatkan. Yang pertama, ada aspek-aspek positif yang ada pada tersangka. Ia mungkin seseorang pemimpin dalam masyarakatnya, seorang guru besar di perguruan tinggi, ayah atau ibu yang baik dan dikasihi putra-putrinya, dan lain-lain. Dalam hal ini, investigator bisa mengatakan, "Anda adalah seseorang yang terhormat dan saya menghargai hal ini. Saya bisa menyampaikan laporan kepada atasan saya sebagaimana adanya. Namun, saya lebih suka memberi kesempatan kepada Anda untuk memberikan masukan. Kalau tidak, saya sudah memutuskan untuk mengakhiri percakapan ini." Lalu yang kedua, ada berikan satu jawaban saja, di mana subjek sebelumnya sudah memberikan pembenaran atau justification atas perbuatannya. Inilah yang ingin diangkat oleh investigator. Contohnya seperti telah saja ditegaskan, tidak ada keraguan bahwa Anda melakukan hal ini. Alasan mengapa seseorang melakukan hal seperti ini seringkali jauh lebih penting daripada perbuatannya sendiri. Inilah yang ingin saya ketahui dari Anda. Teknik ini sangat efektif pada subjek yang emosional. Lalu yang ketiga, ada subjek sendiri yang menentukan, di mana dia itu sebenarnya tipe manusia seperti apa. Seorang residivis atau penjahat kambuhan, sekalipun memandang dirinya dalam citra positif. Investigator bisa mengatakan, ada 2 jenis koruptor. Yang jenis pertama, manusia serakah, tidak peduli akibat dari perbuatannya, yang penting hanya dirinya sendiri. Jenis kedua adalah orang yang pada dasarnya baik dan jujur, serta melakukan perbuatan ini secara spontan, kemudian menyesali perbuatannya. Tidak ada keraguan Anda melakukan hal ini. Yang ingin saya tanyakan adalah, Anda termasuk jenis manusia yang mana? Lalu yang keempat, berapa kali subjek melakukan kejahatan semacam itu? Pernyataan transisi semacam ini sangat efektif apabila subjek diketahui melakukan kejahatan berulang-ulang. Kejahatannya tidak harus sama. Pernyataannya bisa berbunyi, "Kita bertemu sekarang ini hanya karena kami ingin tahu berapa kali Anda meminta kickback dari penyuplai, di mana kami sudah mendapatkan informasi dari beberapa penyuplai. Terserah Anda jika Anda ingin memberikan informasi mengenai penyuplai lainnya."
Kami hanya tidak ingin Anda dituduh menerima kickback dari penyuplai lainnya. Langkah interogasi yang kedua yaitu interrogation time, di mana satu perbedaan penting antara tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah adalah pembenaran atau justification untuk melakukan kejahatan tersebut. Tersangka yang bersalah melakukan pembenaran atau justification ketika atau sebelum melakukan kejahatannya, melemparkan kesalahan menjauhi dirinya sendiri, dan menginternalisasi pembenaran untuk melakukan perilaku yang menyebabkan kecemasan, di mana itu adalah naluri alamiah seorang manusia. Interrogation time pada langkah kedua ini sebenarnya memperkuat pembenaran yang sudah dibuat tersangka. Karena itu, mudah sekali mengungkapkan denials atau penyangkalan dari tersangka dalam interogasi. Tersangka menangkap tim yang ditawarkan oleh investigator. Tersangka yang bersalah akan mendengarkan tim ini dengan seksama. Sebaliknya, jika tersangka yang tidak bersalah tidak akan memberikan pembenaran untuk melakukan kejahatan itu dengan dirinya sendiri, ia tidak menangkap tim yang sedang dibicarakan oleh investigator. Melalui pertanyaan yang diajukan oleh investigator, ia sebenarnya menawarkan jalan keluar bagi tersangka. Tersangka yang bersalah sudah membuat atau mencari pembenaran sebelum atau ketika ia melakukan kejahatan. Pertanyaan investigator yang berisi tema tertentu atau interrogation theme langsung ditangkap tersangka yang bersalah. Tema-tema itu bisa berupa keadaan keuangan yang terdesak, manusia lain, atau keadaan sebagai kambing hitam, semua orang juga berbuat begitu, atau lain-lain. Kalau tidak bersalah, tersangka membuat justification atau pembenaran apapun. Bagi dia, tema-tema yang ditawarkan investigator tidak merupakan umpan baginya. Bayangkan kalau Anda tidak bersalah dan investigator mengajukan pertanyaan-tanyaan. Anda mungkin akan menggelengkan kepala, bertanya kepada diri sendiri, apa sih yang dia tanyakan? Seperti seseorang yang semalam belajar matematika untuk keesokan paginya, dan ketika kertas ujiannya dibagikan, ia menerima soal ujian akuntansi. Dari penjelasan di atas, kita bisa membayangkan betapa berbedanya perilaku verbal, paralinguistik, dan nonverbal yang ditunjukkan oleh tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah. Jika tersangka mendengarkan dengan penuh perhatian pertanyaan yang berisi tema-tema yang merupakan moral issues baginya, atau ia mulai mempertimbangkan dan mendiskusikannya walaupun sesaat saja, reaksinya ini mencerminkan bahwa ia bersalah. Sebaliknya, jika tersangka bengong dengan pertanyaan investigator atau bahkan tersinggung berat, itu indikasi bahwa ia tidak bersalah. Ketika investigator membahas interrogation time ini, baik subjek yang bersalah maupun yang tidak dapat diharapkan mengemukakan penolakan atau sanggahan atau yang disebut denial secara verbal atas keterlibatannya dalam kejahatan yang disangkakannya kepadanya. Investigator bersiap melaksanakan pada langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga yaitu handling denials. Bagi investigator tidak mudah mendapatkan pengakuan dari tersangka. Tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah akan memberikan penyangkalan atau denials. Penyangkalan dapat dilakukan secara verbal, seperti tidak aku yang melakukannya, atau dalam bentuk nonverbal seperti menggelengkan kepala. Subjek menyangkal suatu tanggapan atas tuduhan. Penyangkalan pada dasarnya adalah pernyataan bahwa tuduhan itu palsu, tidak benar, keliru, salah alamat, dan seterusnya. Tahap penyangkalan merupakan tahap yang sangat menentukan kalau penyangkalan tidak ditangani dengan keahlian dan pengalaman. Seluruh langkah berikutnya akan sia-sia. Di mana ketika dua anak memperebutkan mainan dan mainan itu rusak, anak yang mempunyai mainan akan mengatakan, "Kau merusak mainanku." Kemudian dijawab dengan, "Tidak,
kau yang merusaknya sendiri. Perbantahan ini akan terus berlangsung tanpa perubahan susunan kata, sampai salah satu pihak berhenti karena letih atau sebab lain. Secara teoritis, anak yang berbicara terakhir adalah pemenangnya. Namun sesungguhnya tidak ada pemenang. Hal serupa terjadi pada kasus tindak pidana. Karena itu, tujuan utama dalam langkah 3 adalah mencegah tersangka meluncurkan penyangkalan yang tidak perlu dan sebenarnya hanya akan mengganggu perhatiannya dari tema interogasi dan upaya investigator selanjutnya untuk mengungkapkan kebenaran. Kemudian ada satu kenyataan hidup yang merupakan bagian alamiah manusia, yaitu semakin sering tersangka yang bersalah memberikan penyangkalan, semakin berkurang kemungkinannya ia akan menyatakan kebenaran. Kenyataan ini sebenarnya bukan saja penting untuk langkah 3 dan selanjutnya, tetapi juga untuk langkah-langkah sebelumnya. Seorang tersangka yang menyangkal berbuat kejahatan dan menceritakan penyangkalannya kepada anak, istri, teman, saudara, guru spiritual, dan lain-lain akan sulit untuk menceritakan kebenaran ketimbang tersangka yang belum pernah menyangkal perbuatannya. Investigator sudah bisa mengantisipasi tersangka yang akan menyangkal setelah mendengar direct positive confrontation pada langkah yang pertama tadi. Ia sudah mendengarkan hal semacam itu entah dari pengacaranya atau temannya. Tersangka yang memberikan penyangkalan yang lemah mengindikasikan ia bersalah. Ia memberikan penyangkalan karena ingin investigator terlibat dalam game atau permainan yang disiapkannya. Permainan ini adalah aku dituduh, aku menyangkal, mau tahu siapa yang kalah atau menang. Ini tidak berbeda dengan debat kusir dua anak pada contoh yang tadi, yang saling menyalahkan dan tidak ada pemenangnya. Karena itu, investigator harus sekatan meluncurkan pernyataan transition statement yang sudah dibahas pada sebelumnya, di mana kalau tersangka mengajukan penyangkalan yang lebih tegas atau mantap, investigator harus menilai kembali apakah tersangka bersalah, seperti penilaiannya di awal interogasi, atau masih ada kemungkinan tersangka tidak bersalah. Langkah interogasi yang keempat yaitu overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan atau denials. Benteng pertahanan keduanya adalah keberatan atau objection, di mana tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upaya menyangkal akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Dengan perubahan taktik ini, tersangka mengharapkan dapat mengambil alih kendali percakapan sehingga melemahkan keyakinan investigator bahwa ia memang bersalah. Denials atau penyangkalan adalah strategi pertahanan defensive strategi yang alamiah dan digunakan oleh orang yang bersalah dan tidak bersalah. Sementara itu, objection atau keberatan adalah strategi menyerang atau offensive strategi, di mana strategi menyerang ini hampir selalu hanya digunakan oleh tersangka yang bersalah. Pada interogasi pada langkah 4, memuatkan keberatan-keberatan yang diajukan tersangka untuk meyakinkannya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Keberatan atau objection yang diajukan tersangka dirumuskan dalam bentuk alasan ekonomi, agama, jabatan, atau moral mengapa ia tidak akan melakukan apa yang disangkakannya kepadanya. Ketika tersangka mengubah strateginya dari denial yang bersifat defensif ke objection yang bersifat ofensif, investigator memenangkan langkah ketiga, di mana kemenangan ini janganlah dijadikan bekal untuk meneruskan teknik di langkah ketiga. Kalau investigator dalam langkah 3 berupaya mencegah tersangka melancarkan denial, investigator pada dalam langkah 4 justru memanfaatkan dan mendalami objection ini dalam dialognya.
Langkah 4 ini terdiri atas yang pertama, mengenali keberatan. Lalu yang kedua, menghargai keberatan. Yang ketiga, membalikan keberatan. Yang pertama, mengenali keberatan, di mana keberatan terkadang dapat dikenali dengan mudah. Misalnya dalam kasus fraud yang melibatkan petugas atau pejabat bank, investigator akan sering mendengarnya. Di mana simpanan saya di bank banyak sekali, mengapa saya harus melakukan hal itu? Atau kalau mau, saya tinggal minta saja sama papi. Seolah-olah orang miskin yang melakukan fraud atau melakukan fraud yang ada di bank. Tersangka juga dapat menggunakan kalimat pengantar sebagai berikut. Yang pertama, tidak mungkin aku melakukan hal itu. Yang kedua, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Yang ketiga, bagaimana mungkin aku melakukan hal itu? Investigator harus mendengarkan dengan cermat dan mengenali pernyataan-pernyataan yang merupakan keberatan dengan tepat. Cara menanganinya juga seperti dijelaskan yang di atas, berbeda dari cara yang mengenai penyangkalan. Lalu yang kedua, menghargai keberatan. Istilah menghargai keberatan bermakna investigator tidak menolak keberatan yang diajukan oleh tersangka. Ia bahkan menghargai tersangka yang justru menyampaikan keberatannya. Investigator tidak boleh membantahnya. Investigator harus bersikap seolah-olah ia memang sedang menunggu-nunggu tersangka mengajukan keberatan. Tidak boleh ada kesan investigator terusik atau tersinggung ketika tersangka menyampaikan keberatannya. Yang ketiga, membalikan keberatan. Dialog di atas seharusnya tidak terjadi. Investigator harus memanfaatkan keberatan yang diajukan tersangka, kemudian membalikan keberatan itu dan kembali ke tema interogasi. Itulah sebabnya istilah yang dipakai sebelumnya adalah rewarding the objection, atau investigator memberikan hadiah atau reward kepada tersangka. Ia justru mendorong tersangka mengemukakan keberatan karena keberatan itu merupakan pintu kembali ke tema. Langkah interogasi yang kelima yaitu keeping the suspect to attention. Seperti dikatakan di atas, tersangka umumnya tidak akan tinggal diam dan bersantai-santai. Ia mungkin mendominasi percakapan atau memegang kendali dan mengatur dialog. Pada langkah 3, ia menyangkal atau mengajukan keberatan pada langkah keempat. Apabila investigator berhasil menghentikan penyangkalan-penyangkalannya dan membalikan keberatan-keberatan tersangka, maka tinggal satu strategi lagi yang bisa digunakan tersangka. Tersangka dapat meninggalkan ruang interogasi atau secara psikologis ia menutup diri atau withdraw dan mengabaikan semua tema yang telah diajukan oleh investigator. Kita mungkin pernah mengalami suatu situasi seperti ini. Justru sebagai mahasiswa kita bosan mendengar kuliah atau sebagai peserta seminar kita sering letih mendengarkan uraian dari pembicara. Pikiran kita melayang-layang entah kemana. Kita menarik diri dari kuliah atau presentasi penceramah itu. Hal yang sama kita lakukan saat menghadapi pejabat dan ia menceramai kita dengan retorika yang sudah kita dengar berulang kali. Lalu kita withdraw. Tersangka sudah kehilangan percaya diri atau ketangguhannya untuk terus mengungkapkan ketidakbersalahannya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun. Ia berdiam diri. Investigator menjadi pembicara tunggal. Dialog ini berubah menjadi monolog. Pikirannya mungkin bergeser pada konsekuensi dari perbuatannya. Bayang-bayang bahwa ia dan keluarganya harus menanggung malu. Ia diajukan ke meja hijau dan siapa tahu ia barangkali harus mendekam di penjara. Suara investigator seperti musik di latar belakang terdengar tetapi tidak didengarkan. Tidak ada kontak mata, ia umumnya akan melihat ke atas atau ke samping, tetapi tidak ke bawah.
Tatapannya kosong, tidak bereaksi, alis, kening, dan mulut seperti dalam rekaman video yang berhenti. Tidak ada perubahan, postur tubuhnya ke samping menjauhi investigator, tangan menyentuh lengan yang lain, dan salah satu lengan menopang dagu. Ia tidak bergerak secara verbal, nonverbal, dan mental. Dalam tahap ini, kedekatan fisik, jarak kursi investigator dan tersangka, serta kontak mata sangat penting. Perilaku verbal dari investigator juga dapat menentukan dalam mempertahankan momentum ini. Kedekatan secara fisik akan mendekatkan tersangka secara psikologis kepada investigatornya. Investigator harus mendekati tersangka secara hati-hati dan bukan dengan menarik kursi secara mendadak dan menimbulkan bunyi yang sangat keras. Investigator berupaya melibatkan kembali tersangka dalam percakapannya. Salah satu caranya adalah membuat pertanyaan yang bersifat hipotesis dan membujuk tersangka untuk menjawabnya. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan hipotesis yang diajukan investigator dalam percakapannya. Langkah interogasi yang keenam adalah handling the suspect passive mood, di mana dalam langkah ini investigator mulai mengarahkan pada suatu pokok tertentu dari tema yang dikembangkannya, di mana untuk itu ia menunjukkan empatinya terhadap tersangka dengan sikap mau membantu. Ketika mengembangkan tema yang sudah dimulai dalam tahap-tahap sebelumnya, ia berusaha menemukan motif dari pelaku. Investigator mengajukan berbagai alasan untuk menjelaskan motif dari perbuatan tersangka sambil mengamati perilaku tersangka untuk menentukan alasan yang diterima atau yang ditolak. Ketika tersangka mengajukan tanda-tanda memasuki passive mood, investigator berusaha mendekatkan kursinya dan melanjutkannya dengan mencari motif, sekaligus investigator menyiapkan tersangka untuk alternative question pada langkah yang ketujuh. Ketika mengulang-ulang kemungkinan penyebab tersangka melakukan perbuatannya, secara simpatik investigator mengajukan pertanyaan. Investigator dapat mengandaikan dirinya itu ayah atau kakak atau peran lain yang cocok dengan umur atau situasi tersangka, tetapi tetap dalam jalur mencari kebenaran. Investigator dapat menganjurkan tersangka untuk menceritakan kebenaran demi alasan hati nuraninya, untuk meringankan beban perasaan suami, istri, atau keluarganya, atau alasan psikologis, spiritual, atau norma sosial yang lainnya. Investigator harus terus mengulangi prosedur di atas sampai ia melihat adanya tanda-tanda resignation, di mana perubahan mood dari withdrawal ke resignation yang merupakan indikasi yang sangat penting. Perubahan ini mengisyaratkan adanya penolakan di dalam batin tersangka untuk menceritakan kebenarannya. Apabila investigator tidak jeli menangkap tanda-tanda resignation ini, ia akan kehilangan peluang untuk langkah yang selanjutnya. Ada 4 tanda fisik yang menunjukkan resignation, yaitu yang pertama ada perubahan dalam posisi lengan dan tungkai, yang kedua sikap nonverbal yang menandakan persetujuan, yang ketiga perubahan dalam postur, yang keempat perubahan dalam kontak mata. Yang pertama, pada perubahan dalam posisi lengan dan tungkai. Pada dasarnya ini adalah perubahan yang menunjukkan tersangka lebih terbuka dan membuka pertahanannya. Sikap bertahan ditunjukkan dengan menyilangkan tangan ke dada dan menyilangkan satu ke tungkai yang lainnya. Dalam resignation ini, tersangka melepaskan silangan tangan atau kakinya dengan tangan dan lengan yang tadinya tersinglang sekarang berada di sisi tubuhnya. Lalu yang kedua, sikap nonverbal yang menunjukkan persetujuan, di mana kepala mengangguk-angguk mendengarkan pernyataan berisi tema-tema yang dibuat investigator, menunjukkan secara diam-diam ia setuju dengan perkataan investigator. Ia telah menghayati pesan-pesan itu, lalu ia menginternalisasikan pesan-pesan itu ke dalam batinnya.
Secara psikologis ia siap untuk pada langkah yang selanjutnya. Dimana yang ketiga ada perubahan postur. Mengubah postur khususnya yang ke arah posisi investigator mengarah ke depan atau frontal alignment merupakan pertanda bahwa ia siap menceritakan kebenarannya. Perubahan postur dengan kepala tertunduk, dengan tubuh mengungguk juga menandakan kesiapan ini. Yang keempat, perubahan dalam kontak mata. Tanda-tanda yang sangat bisa dipercaya bahwa tersangka sedang mempertimbangkan untuk menceritakan kebenarannya adalah dari ekspresi wajah mereka, khususnya pada kontak mata. Kalau dalam kondisi withdrawal, ia melihat ke langit-langit atau ke samping. Ketika memasuki resignation, matanya menatap ke bawah seiring dengan kepala yang tertunduk. Perubahan tatap mata menandakan bahwa tersangka dalam feeling mood. Tersangka berada dalam suasana batin yang penuh perasaan, ia mengalami emosi yang signifikan. Langkah interogasi yang ketujuh yaitu presenting the alternative question. Pada langkah yang ketujuh ini merupakan puncak atau kulminasi dari pengembangan tema interogasi seseorang yang tidak bersalah, yang jangan diharapkan akan memberikan pengakuan sekedar karena investigator mengajukan pertanyaan pilihan. Tersangka mengaku karena keinginannya untuk mengaku, apapun alasannya itu. Tersangka yang tidak bersalah akan menolak pilihan apapun dalam pertanyaan pilihannya. Lalu langkah interogasi yang ke-8, bring the suspect into the conversation, di mana dalam langkah ini tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dan perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Perincian ini bisa berupa keterangan di mana uang disembunyikan, keterangan mengenai rekening bank, siapa saja yang terlibat dalam kejahatan, motif tersangka, dan lain-lain. Istilah tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya. Tidaklah berarti bahwa investigator menyodorkan skenario dan tersangka tinggal mengiyakannya. Melalui pertanyaan-pertanyaan investigator, tersangka menjelaskan seluruh perbuatannya dengan perincian mengenai apa, bagaimana, siapa, kapan, dan lain-lain. Pada awal langkah 8, hanya seorang investigator berada dalam ruang interogasi. Kehadiran orang lain akan membuat tersangka segan mengakui perbuatannya, apalagi memberikan perinciannya. Ketika investigator ini puas dengan pengakuan lisan dan perincian dari pengakuan investigator, meminta investigator lain untuk menyajikan pengakuan lisan tersangka. Kalau ada investigator kedua yang menyajikan pengakuan lisan, maka tersangka umumnya tidak akan menolak memberikan pengakuan tertulis. Pada langkah yang selanjutnya, ia menyadari bahwa sudah memberikan pengakuan terhadap 2 orang. Mengapa ia sekarang harus menolak memberikan pengakuan tertulis? Seandainya ia menolak memberi pengakuan tertulis, ada 2 orang investigator yang dapat memberikan kesaksian. Langkah interogasi yang ke-9 yaitu the written confession, di mana pada puncaknya tersangka memberikan pengakuan secara tertulis, yang pada akhir interogasi tersangka diminta menandatangani berita acara pemeriksaan. Materi yang ketiga yaitu non-verbal behavior, di mana perilaku non-verbal yang akan dibahas di sini adalah yang pertama, postur, gerak tangan, gerak kaki, mimik muka, dan kontak mata. Yang pertama ada postur. Kita mulai dengan mengevaluasi sikap atau postur. Postur atau sikap ketika wawancara mengungkapkan keterlibatan emosionalnya, rasa percaya diri, minat, apakah ada minat, pikiran melayang entah kemana atau cuek habis-habisan. Suspek yang jujur mempertahankan keterlibatan emosional, minat dan percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pernyataannya. Postur tubuhnya tegak, searah dengan investigator sehingga ia siap berdialog secara langsung. Ketika membuat pernyataan-pernyataan penting, ia mencondongkan tubuhnya ke arah investigator, seperti ia ingin menggarisbawahi apa yang dikatakannya. Kalaupun ia menyalangkan kaki dan meletakkan satu tungkai di atas tungkai yang lain,
Hal ini dilakukan dengan santai dan nyaman. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun salah dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like video ini apabila kalian suka, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Dan silakan berkomentar di bawah jika ada yang ingin didiskusikan. Sebelum video ini berakhir, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit motivasi untuk kalian semua. Janganlah malas untuk belajar, karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Dan janganlah takut salah ketika menuntut ilmu, karena banyak orang sukses belajar dari sebuah kesalahan. Yuk tetap semangat untuk menimba ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kubang Unisbank Semarang.